Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Maulida dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran, akan menjelaskan sedikit tentang kaidah akad tabarru. Itu kaidah yang pertama, yaitu la yatimmu tabarru illa biqabdi. Artinya tidaklah sempurna akad tabarru kecuali setelah diserahkan. Artinya sebelum diminta sudah diberikan oleh mutabari. Yang kedua yaitu dasar kaidah. Dasar kaidah dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga diterangkan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya yaitu dari Umar radhiyallahu anhu, aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah. Namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya, maka aku hendaknya membelinya dan menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau menjawab, janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu meskipun dia menyerahkannya dengan harga 1 dirham, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang menjual kembali mentahannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian dari tabarru. Tabarru sendiri berasal dari kata tabarro, ya tabarru, tabarroan, yang artinya yaitu sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma. Kemudian orang yang memberi sumbangan disebut mutabari. Mutabari bisa saja seseorang atau suatu lembaga sosial atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Tabarru dilakukan untuk memberikan bantuan seperti seseorang yang dalam keadaan kesulitan atau kesusahan ekonomi, atau bisa juga suatu lembaga sosial atau keagamaan yang memerlukan biaya untuk kemajuan umat dan agama. Akad tabarru sendiri tidak sempurna jika harta atau benda tabarru tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang mendapat bantuan. Jadi bentuk akad tersebut akan menjadi sempurna apabila pada akad tersebut disertai dengan serah terima barang atau benda yang menjadi objek akad, sehingga pihak yang diberi benar-benar telah menjadi pemilik barang atau harta benda yang dijadikan objek akad. Kemudian untuk penerapan akad yaitu contohnya seseorang yang telah berangkat berdana kepada sebuah masjid, tapi akadnya itu tidak disertai dengan penyerahan benda yang menjadi objek akad, maka akad seseorang itu tidak sempurna sebagai akad tabarru karena boleh jadi akadnya tidak terrealisir dan benda yang belum diserahkan berarti belum menjadi pemilik masjid yang dipergunakan untuk kemaslahatan masjid itu. Kemudian contoh yang kedua, misal sebuah lembaga sosial yang telah berangkat untuk membantu keuangan kepada seseorang yang fakir, tapi uang sebagai objek akad belum diserahkan kepadanya, maka akad itu belum sempurna sebagai akad tabarru karena akad tidak realisir dan uang yang belum diserahkan itu berarti belum menjadi hak milik si fakir yang digunakan untuk keperluan hidupnya, dan si fakir tidak dapat menuntut ke pengadilan agar lembaga sosial itu menyerahkan uangnya yang diakadkan itu kepadanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin dari materi tentang kaidah akad tabarru pasti masih banyak kesalahan baik materi maupun kata-kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.